Nico Pas belum memutuskan apakah dia akan kembali ke Real Madrid atau tidak. Como 1907 ingin merekrut Gonzalo dan juga ingin tetap mempertahankan Nico Pas untuk satu musim lagi. Real Madrid ingin menjual Gonzalo demi mendapatkan dana. Sang striker juga ingin lebih banyak menit bermain di klub lain. Sementara Nico Pas disebut sangat nyaman bekerja dengan Cesc Fabregas. Jika klaim dari ABC Espanyol ini benar, berarti Nico Pas belum memutuskan apakah dia mau kembali atau tidak ke Real Madrid. Apakah Nico Pas bisa menolak untuk kembali ke Real Madrid meski ada klausul pembelian kembali? Jawabannya bisa. Mari kita bahas situasi Como dan juga Nico Pas yang ingin direkrut kembali oleh Real Madrid. Setelah melihat performa yang bagus banget dari Nico Pas bersama Como di Serie A pada musim ini, akhirnya Real Madrid melihatnya sebagai sebuah celah ya untuk mendatangkan kembali sang pemain. Seperti yang kita ketahui, Nico Pas adalah pemain dari Real Madrid yang kemudian dijual ke Como namun dengan opsi buyback ya. Klausul opsi buyback ini menguntungkan Real Madrid karena mereka bisa kapan saja mengaktifkan klausul tersebut dan kemudian membawa kembali sang pemain. Namun lagi dan lagi ternyata ada keputusan juga dari Nico Pas bahwa Nico Pas berhak untuk memilih antara dia akan kembali ke Real Madrid atau masih pengen bertahan di Como, dan ternyata pilihan itu masih ada di tangan Nico Pas. Karena Nico Pas sendiri mungkin sudah nyaman ya dengan Como, apalagi dengan sang pelatih yaitu Cesc Fabregas. Mungkin terlalu dini untuk Nico Pas jika harus kembali ke Real Madrid sekarang karena memang masih butuh jam terbang juga ya. Sedangkan untuk Gonzalo sendiri, seperti yang kita tahu Real Madrid melakukan perombakan yang cukup besar-besaran. Salah satu nama yang dilego adalah Gonzalo, dan ternyata dari pihak manajemen Como sendiri tertarik untuk mendadakan Gonzalo dan juga mempertahankan Nico Pas ya. Tapi ngomong-ngomong soal Como sendiri ya, ada berita yang cukup panas juga bahwa Cesc Fabregas mulai dikaitkan dengan Chelsea. Cesc Fabregas bisa saja dilirik Chelsea sebagai pelatih, dan dari sisi presiden Como sendiri itu memberikan lampu hijau ya, artinya dia tidak melarang atau tidak mengekang Cesc Fabregas. Lagi dan lagi keputusan itu ada di tangan Cesc Fabregas. Kalau menurut gue sendiri sebagai orang Indonesia dan Como juga pemiliknya orang Indonesia, gue berharap baik itu Nico Pas ataupun Cesc Fabregas, dua-duanya harus stay di Como ya, at least musim depan, karena Como akan berada di Liga Champion ya. Como akan fight di zona Liga Champion. Semoga saja musim depan bisa berlaga di turnamen Liga Champion itu sendiri dengan skuad yang full gitu kan. Tidak ada pemain inti atau pemain kunci yang direkrut atau keluar dari klub. Apalagi kalau pelatihnya ya. Ini fatal banget karena menurut opini gue pribadi, Como itu tampil gemilang ya, dominannya karena berkat sang pelatih ya, berkat tangan dingin dari Cesc Fabregas ya. Karena kalau kita lihat dari susunan daftar pemain Como sendiri adalah rata-rata pemain buangan, rata-rata pemain yang di klub sebelumnya itu penghangat bangku cadangan ya, sehingga di tangan dari Cesc Fabregas mereka bisa menemukan chemistry, mereka bisa menemukan potensi terbaik mereka, dan juga Cesc Fabregas bisa mengoptimalkan peran dari masing-masing anak buahnya ini ya, cocoknya dimainkan di posisi yang mana sehingga potensi terbesar mereka keluar semua di Como gitu kan. Dan harapannya ya jangan sampai ada yang meninggalkan Como. Justru kalau memang Como akan pentas ke Liga Champion, harusnya Como itu mendatangkan nama-nama pemainnya. Ya mungkin seperti Gonzalo ini ya bagus kalau untuk dia mendapatkan menit bermain atau mencari menit bermainnya di Como itu sendiri. So kalau menurut kalian gimana nih tentang kabar Nico Pas, Como, Real Madrid dan juga Cesc Fabregas? Apakah kalian setuju bahwa ini waktunya Nico Pas kembali ke Santiago Bernabeu, dan kalian juga setuju bahwa Cesc Fabregas itu ya sudah layak melatih klub yang lebih besar, di antaranya mantan klubnya sendiri yaitu Chelsea? Atau sebagai orang Indonesia dan Como itu pemiliknya orang Indonesia, kalian berharap sama kayak gue nih guys, berharap bahwa Nico Pas dan juga Cesc Fabregas tetap stay di Como at least sampai musim depan ya. Setelahnya ya kita bisa lihat nanti gitu kan.
Coba dong drop opini kalian tentang Como di kolom komentar. Syarat utama dari Enzo Maresca jika dia menjadi pelatih Manchester City menggantikan Pep Guardiola adalah merekrut Enzo Fernandes. Enzo Maresca dikabarkan telah memberitahu Manchester City bahwa Enzo Fernandes harus menjadi prioritas utama di bursa transfer musim panas mendatang. Pelatih asal Italia itu yang disebut-sebut sebagai calon pengganti Pep Guardiola dikabarkan mendorong keras agar transfer ini bisa terwujud. Bisa dibayangkan jika memang IPL musim depan itu di mana Enzo Maresca akhirnya melatih Manchester City, Mikel Arteta tetap stay di Arsenal, lalu ada kemungkinan Cesc Fabregas melatih Chelsea, dan Frank Lampard kembali lagi ke IPL sebagai pelatih Coventry City yang berhasil promosi ke English Premier League. Bayangkan guys, di musim yang akan datang, plus satu lagi gue lupa, Xabi Alonso kembali ke Anfield melatih Liverpool. IPL musim depan akan menjadi ajang pertarungan bagi legend-legend gelandang di sejarah English Premier League, yaitu ada beberapa nama besar antara lain adalah ada Mikel Arteta, ada juga jangan lupakan Michael Carrick, ada juga Frank Lampard, Cesc Fabregas. Ini bener-bener gokil banget ya. Lalu kita akan bahas Enzo Maresca juga nih. Ini nggak nanggung-nanggung, Enzo Maresca itu jika Enzo berhasil direkrut oleh Manchester City ya, syarat utama itu ya ingin mendatangkan Enzo Fernandes ya, dimana kita tahu mungkin instruksi yang diberikan oleh Enzo Maresca kepada Enzo Fernandes adalah hancurkan Chelsea anjir, dimana pertarungan akan semakin sengit karena ini derby mantan ya. Jika memang Enzo Maresca melatih Manchester City, berikut ada Enzo Fernandes juga, yaitu mantan kapten dari Chelsea gitu kan. Ini pasti gokil banget sih ketika harus bertarung menghadapi Chelsea. Apalagi kita jika melihat Manchester City ya kan banyak pemain yang harus keluar juga ya. Seperti Bernardo Silva yang ibaratnya udah resmi ini adalah musim terakhirnya. Lalu ada juga John Stone yang sudah resmi mengakhiri karirnya di Manchester City, dan ibaratnya pelatih baru itu pasti membangun ulang ya atau merestruktur skuad Manchester City peninggalan Pep Guardiola. Pasti akan ada banyak sekali nama-nama baru yang muncul seperti yang sudah kita bahas di konten bursa transfer, bahwa yang paling aktif di bursa transfer adalah salah satunya Manchester City ya, dan juga Manchester United ya. Dan jika Enzo Fernandes masih betah untuk berkarir di IPL, ya mungkin Manchester City bisa jadi opsi terbaik ya. Ya meskipun kalau kita ngomongin tentang Enzo Fernandes, dia itu kan memanfaatkan waktu liburnya dari Chelsea untuk ke Spanyol ya, untuk menonton Madrid Open, pertandingan tenis gitu kan, dan bertemu dengan Jude Bellingham. Banyak yang dikatakan bahwa ini agen Bellingham sedang melobi Enzo Fernandes untuk bisa bergabung dengan Real Madrid ya. Jadi kalau untuk status Enzo Fernandes sendiri agak susah, mungkin saingan dari Manchester City untuk mendapatkan Enzo Fernandes, saingan terberatnya bukan PSG ya, tetapi Real Madrid itu sendiri. Karena kalau ketika Enzo Fernandes dia confident, dia percaya diri dengan kemampuannya dan ingin memiliki karir yang cemerlang, ya kalau menurut gue mah pembuktian paling tinggi itu ketika dia harus bermain di Real Madrid ya. Karena memang Real Madrid sendiri kan ibaratnya bisa mengorbitkan nama-nama besar, pemain hebat jadi lebih hebat lagi, dapetin highlight yang lebih banyak ya ketika bermain di Real Madrid. Apalagi jika nanti musim depan pelatih Real Madrid itu Jose Mourinho. Kalau menurut gue Jose Mourinho itu cocok banget ya jika harus melatih Enzo Fernandes ya, karena memang Jose Mourinho itu butuh sosok yang bisa jadi leader di lapangan gitu kan. Seperti yang sudah-sudah kayak di zaman dulu Jose Mourinho ketika melatih Inter, ada sosok Xavier Zanetti juga yang jadi sosok leader. Ketika di Chelsea juga ada Frank Lampard, dan mungkin salah satu berkah juga ya mungkin Jose Mourinho juga menginginkan kehadiran Enzo Fernandes di Santiago Bernabeu jika dia harus melatih Real Madrid ya. Tetapi lagi-lagi kalau ngomongin transfer pemain itu banyak sekali pertimbangannya, selain dari angka atau nominal dari transfernya, tetapi juga dari proyek
olahraga klubnya itu sendiri. Ibaratnya siapa nih klub yang bisa memberikan jaminan yang bagus untuk prospek ke depan bagi sang pemain gitu kan. Dan ini akan menjadi pertimbangan utama bagi Enzo sendiri untuk melangkah kemana, karena mungkin kalau di Chelsea kemungkinan Enzo bertahan di Chelsea itu udah dikit banget ya. Kalau ngomongin gak ada, pasti tetap ada, tetapi dikit banget karena memang bayangin aja 3 tahun selama 3 musim dari 2023 Enzo Fernandes ketika di Chelsea sudah mengalami pergantian 8 kali pelatih guys. Itu apa nggak mumet ya jadi Enzo Fernandes ya. Dari awal zaman-zaman Graham Potter, ada Frank Lampard, ada Enzo Maresca, dan banyak sekali ya mantan-mantan pelatih termasuk Mauricio Pochettino juga kan. Jadi ibaratnya sayang banget nih potensi Enzo yang mumpung usianya masih muda ya. Kalau menurut gue bisa betting ya, gue bisa betting bahwa jika Enzo bisa perform di Real Madrid ya dia kemungkinan besar akan menang Ballon d'Or nih guys kalau menurut gue. Jadi ibaratnya yang dari Real Madrid dapetin Ballon d'Or setelah Luka Modric ya dan juga Cristiano Ronaldo, Vini nggak dapat Ballon d'Or, Mbappe juga nggak dapat Ballon d'Or, ujug-ujug nanti Enzo Fernandes main di Madrid dapat Ballon d'Or. Itu kalau menurut gue sih prediksinya seperti itu guys. Nah kalau menurut kalian gimana nih pendapat kalian tentang keinginan Enzo Maresca untuk mendatangkan Enzo Fernandes jika dia resmi menjadi pelatih Manchester City? Apakah lebih baik Enzo itu stay di IPL supaya IPL lebih seru, atau pindah hijrah ke Madrid supaya La Liga juga jadi makin seru gitu guys? Apalagi gue orang yang paling excited mendengar kabar Jose Mourinho comeback ke Santiago Bernabeu ya, karena memang ini ibaratnya sudah waktunya gitu the special one kembali lagi ke La Liga guys. So gimana menurut kalian nih tentang perkembangan Enzo Fernandes? Coba dong drop opini kalian di kolom komentar. Update situasi kontrak dari Vinicius Junior dan juga Real Madrid, di mana negosiasi kontrak Vinicius Junior dengan Real Madrid masih mengalami kebuntuan hingga saat ini. Sudah 4 bulan berlalu sejak pihak Vinicius mengajukan tuntutan namun belum ada titik temu. Sang winger meminta gaji sekitar 30 juta per tahun, 30 juta euro ya per tahun. Sementara Madrid hanya menawarkan 20 juta euro dan tidak berniat menaikkan angka tersebut. Situasi ini membuat masa depan Vinicius mulai dipenuhi tanda tanya. Nah, kali ini ada drama lagi dari Vinicius, dan kali ini dramanya bukan sesama pemain tetapi dengan manajemen Real Madrid ya. Karena Vinicius merasa mungkin kontribusinya sudah besar banget buat Madrid dan sudah layak mendapatkan kenaikan gaji di angka 30 juta euro per tahun. Ini angka yang sangat besar ya untuk sekelas Vinicius Junior gitu kan. Nah, namun Real Madrid tetap kekeh bahwa ya gajinya Vinicius cuma mentok di angka 20 juta gitu kan. Nah, ibaratnya situasi ini apa ya, sampai-sampai agen dari Vinicius sendiri sudah pernah menawarkan Vinicius ke klub-klub lainnya, di antaranya klub-klub dari IPL, klub-klub dari Bundesliga, dan salah satu klub yang diharapkan bisa menampung Vinicius itu Chelsea ya, dengan keadaan Chelsea yang semrawut hingga saat ini gitu kan. Tetapi bahkan semua klub yang sudah ditawarkan itu ramai-ramai menolak Vinicius Junior ya. Jadi Vinicius itu sama sekali tidak ada yang meminati gitu kan. Bener-bener nggak laku di pasaran, di bursa transfer, sehingga tidak ada satupun klub yang menunjukkan keinginannya untuk merekrut Vinicius gitu kan. Nah, harapannya jika ada klub lain yang melego Vinicius itu akan menjadi pertimbangan untuk menaikkan gaji ya, karena memang bisa digas nih, ibaratnya klub lain udah ada yang minta nih sama Vini. Kalau Real Madrid benar-benar sayang sama Vinicius ya harusnya naikin gaji dong gitu kan, untuk meningkatkan daya tawar dari si Vini itu sendiri. Namun ternyata memang Vinicius itu tidak diinginkan ya, karena seperti yang kita tahu attitude-nya itu kurang banget ya. Ibaratnya Vinicius itu udah jelek segala-galanya gitu kan, sehingga terlalu problematik lah untuk diangkut sama klub lain. Dan dari manajemen Madrid sendiri kekeh kalau menurut gue ya, jika memang Vinicius ingin tetap mendapatkan gaji yang lebih besar, jangan-jangan ada kejutan transfer nih guys. Jangan-jangan Vinicius sudah mulai merelakan karirnya di Eropa ya. Jangan-jangan Vinicius sudah mulai berdamai dengan dirinya sendiri untuk hijrah ke Liga Saudi demi mendapatkan kontrak dan tawaran gaji yang jauh lebih besar
besar daripada yang ditawarkan oleh Real Madrid gitu kan. Dan kalau ini terjadi, ini ya sayang banget untuk Viniciusnya ya, karena memang secara performa masih bisa lah stay gitu kan di top 5 Liga Eropa, apalagi secara usia yang masih muda. Harusnya Vinicius itu ya sekarang sedang ada di top performanya dia ya, sedang ada matang gitu kan. Apalagi ada kehadiran Kylian Mbappe. Nah, tapi ngomongin tentang Vinicius, gue ada fakta yang cukup unik nih guys. Ibaratnya ada perbandingan dulu Dembele ketika awal di PSG bersama Mbappe itu tidak dapat apa-apa ya. Tetapi ketika ditinggal sama Mbappe, Dembele itu dapat Ballon d'Or, dapat UCL, dapat segala-galanya gitu kan. Bahkan hampir hampir siktapel kala itu ya di musim lalu. Nah, sedangkan Vinicius sebelum ada Mbappe itu menangin UCL, menangin penghargaan individu pemain muda terbaik dan lain-lain sebagainya. Tetapi ketika Mbappe datang dan menemani Vinicius, akhirnya Vinicius itu dibawa 2 tahun berturut-turut 0 trofi. Jangankan UCL ya, La Liga juga susah gitu kan. Jangankan penghargaan individu, torehan golnya aja kan justru menurun ketika ada kehadiran Kylian Mbappe. Jadi emang bener naas banget ya nasibnya Vinicius dengan kehadiran dari Kylian Mbappe itu sendiri. Dan ngomong-ngomong tentang Vinicius, kan ada kabar bahwa ada konflik internal ya, ada kubu gitu kan. Jadi pemain itu dipecah menjadi 2 kubu, ada kubunya Vinicius, ada kubunya Mbappe, dan ternyata di luar perkiraan MBG ya atau BMKG gitu kan. Ibaratnya banyak pemain Real Madrid justru lebih simpati ke Vinicius karena mereka menganggap bahwa kehadiran Vinicius itu bisa meningkatkan performa dari para pemain yang lain. Ibaratnya jika jadi center penyerangannya lebih nyaman dengan Vinicius dibandingkan dengan Kylian Mbappe gitu kan. Makanya emang bener 2 tahun 0 trofi itu karena masalah utamanya terlalu banyak ya. Bahkan kehadiran Mbappe itu bisa memecat 3 pelatih sekaligus gitu kan. Ibaratnya ini adalah konflik internal yang susah banget karena Real Madrid itu berada di keputusan yang sulit. Real Madrid dari awal juga harus memilih ya, ketika Mbappe datang itu ya harusnya Vinicius udah dibuang aja gitu kan, karena dia itu berada di posisi yang sama dengan Kylian Mbappe, sedangkan tidak mungkin dong Vinicius jadi cadangan gitu kan. Sehingga ego mereka itu berbenturan ya, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan, sehingga bijaknya Real Madrid itu ya mendepak salah satunya, entah itu Vinicius atau Kylian Mbappe-nya gitu kan, supaya chemistry antar pemain itu tidak terpecah menjadi 2 kubu sampai yang terjadi hingga saat ini ya. Dan ya semoga saja, mungkin ya, ini jeniusnya Jose Mourinho. Jose Mourinho itu menawarkan diri ke Real Madrid karena dia mengatakan kepada Florentino Perez bahwa saya bisa mengendalikan ego para pemain. Ketika saya melatih Real Madrid tidak perlu melakukan perombakan besar-besaran dari segi pemain, karena pemain yang berada di Real Madrid saat ini itu secara kualitas ya udah bagus banget ya. Tinggal diolah saja, tinggal di manage saja, di maintain saja. Dan salah satu pelatih yang bisa menjinakkan ego dari Kylian Mbappe dan juga Vinicius ya salah satunya the one and only Jose Mourinho sih ya. Karena selain Jose Mourinho ya susah banget. Dulu Jose Mourinho itu bisa menjinakkan Cristiano Ronaldo gitu kan. Jose Mourinho itu hanya kalah sama Mario Balotelli ya sepanjang karir kepelatihannya gitu kan. Bahkan Zlatan Ibrahimovic aja kan tunduk sama Jose Mourinho gitu kan. Tetapi tidak dengan Mario Balotelli gitu kan. Ibaratnya ya nggak nurut ya dicoret gitu kan, atau dibuang sama Jose Mourinho. Nah, kalau menurut kalian gimana nih tentang perihal kontrak Vinicius dengan Real Madrid? Apakah Vinicius tetap kekeh ingin naik gaji dan akhirnya bisa-bisa saja pergi dari Santiago Bernabeu, atau Vinicius masih ingin tetap bertahan meskipun gajinya tidak naik, tetapi dia masih ingin bermain di top 5 Liga Eropa, apalagi bermain di klub terbesar ya, yaitu Real Madrid gitu kan. So, drop opini kalian tentang Vinicius dan juga Real Madrid di kolom komentar.